Halo adik-adik, sekarang kita ingin memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian Alive Alive. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Hallelujah, sing hallelujah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sekarang Cici mau kasih pengumuman. Minggu nanti kita masih ada ibadah online jam 1 siang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa menaikkan puji-pujian. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati agar kami boleh mendengarkannya dengan baik dan boleh menaatinya dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah juga segala dosa-dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sekarang kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Bersama-sama mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan.
Tolong pimpin kami supaya kami boleh benar-benar mengerti setiap firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Pimpin satu persatu kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau bercerita tentang penciptaan. Adik-adik ingat tidak bagaimana Tuhan menciptakan dunia kita ini? Kita mau sama-sama kembali mengingat, mau sama-sama kembali belajar. Bagaimana sih Tuhan menciptakan dunia kita ini? Nah, pertama-tama coba adik-adik lihat. Adik-adik bisa lihat apa sekarang di layar? Semuanya gelap sekali. Semuanya gelap. Adik-adik bisa lihat apa? Tidak ada apa-apa. Hanya ada apa ini? Bumi belum berbentuk. Masih kosong, belum ada apa-apa, adik-adik tidak bisa lihat apa-apa. Nah, tetapi Tuhan Allah menciptakan sesuatu. Bagaimana dia menciptakannya? Tuhan Allah berfirman. Tuhan Allah berkata-kata. Tuhan Allah berbicara. Dia bilang begini, jadilah terang. Wah, maka jadilah terang. Tuhan Allah berbicara dan bilang jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan melihat terang itu sangat baik. Maka Tuhan memisahkan terang dengan gelap. Yang terang ini Tuhan namakan siang. Dan yang gelap ini Tuhan namakan malam. Tuhan menciptakan terang dengan berfirman. Lalu jadilah terang. Tuhan melihat semuanya itu baik. Begitulah hari pertama penciptaan. Lalu kita lanjut lagi ke hari yang kedua. Kira-kira hari yang kedua ini Tuhan menciptakan apa ya? Tuhan menciptakan sesuatu. Tuh, coba adik-adik lihat. Waktu itu buminya isinya hanya air saja, tidak ada apa-apa. Maka Tuhan berfirman supaya air itu dipisahkan. Bagaimana dipisahkan airnya? Tadinya bumi isinya hanya air saja, tetapi kemudian Tuhan menciptakan apa ini? Tuhan menciptakan cakrawala atau yang biasa kita sebut dengan langit. Tuhan menciptakannya dengan apa? Dengan berfirman, dengan berkata-kata. Tuhan bilang, jadilah langit. Supaya semuanya tidak air saja. Tuhan membuat langit. Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan langit. Dan Tuhan melihat bahwa langit itu baik. Nah, begitulah tentang hari yang kedua. Nah, kita lanjut lagi kepada hari yang ketiga. Kira-kira hari yang ketiga ini Tuhan menciptakan apa ya? Adik-adik bisa tebak atau adik-adik ingat Tuhan menciptakan apa? Coba kita lihat sama-sama. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan. Oh, kelihatan gak adik-adik Tuhan menciptakan apa? Nah, tadinya buminya hanya ada air dan langit saja. Tetapi kemudian Tuhan menciptakan apa nih? Tanah yang disebut juga dengan daratan. Kemudian air ini Tuhan namai lautan. Tuhan menciptakan daratan dan Tuhan juga menciptakan lautan. Nah, tidak hanya berhenti sampai itu saja. Pada hari yang ketiga ini Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan tanaman. Tuhan menciptakan pohon-pohon, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, tanaman. Tuhan pada hari yang ketiga menciptakan lautan, daratan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Bagaimana cara Tuhan menciptakannya? Dengan apa tadi? Berfirman, dengan berkata-kata. Tuhan menciptakan itu semua pada hari yang ketiga dengan berfirman. Dan Tuhan melihat bahwa ciptaannya itu baik. Nah, begitu tentang hari yang ketiga. Sekarang kita lanjut hari yang keempat.
Kira-kira Tuhan menciptakan apa ya pada hari yang keempat? Adik-adik tahu tidak? Ada yang ingat adik-adik? Ya, pada hari yang keempat Tuhan menciptakan apa ini? Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang di langit. Nah, coba adik-adik lihat. Tuhan menciptakan apa ini yang sangat besar sekali? Tuhan menciptakan matahari. Tidak hanya matahari saja. Matahari ini untuk siang. Lalu untuk malamnya apa? Ada bulan dan juga ada bintang. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Matahari untuk siang dan bulan bintang untuk malam. Nah, begitu tentang hari yang keempat. Tuhan menciptakan semuanya dan Tuhan melihat itu baik. Kalau hari yang kelima, Ci, Tuhan menciptakan apa ya? Apakah sudah waktunya Tuhan menciptakan manusia? Coba kita lihat. Hari yang kelima, Tuhan menciptakan apa ya? Coba kita lihat. Oh, Tuhan menciptakan hewan-hewan di laut. Tuhan menciptakan ikan-ikan. Tuhan menciptakan hewan-hewan lainnya yang ada di lautan. Tuhan tidak hanya menciptakan satu ikan saja. Tuhan menciptakan begitu banyak jenis-jenis. Begitu banyak jenis hewan yang ada di dalam laut. Bagaimana cara Tuhan menciptakannya? Tuhan taruh satu-satu kah? Tuhan bentuk satu-satu? Tuhan menciptakannya dengan apa? Dengan berfirman, dengan berkata-kata. Jadilah ikan-ikan di laut dan hewan-hewan lainnya di laut. Itu hari kelima. Tidak hanya ikan-ikan saja. Di hari yang kelima, Tuhan juga menciptakan apa ini? Apa yang di langit biasanya? Burung. Coba adik-adik lihat. Tuhan menciptakan banyak sekali jenis burung. Tidak hanya satu ekor burung saja. Tuhan menciptakan banyak jenis burung. Bagaimana caranya? Dengan berfirman. Dengan berkata-kata. Tuhan menciptakan semuanya itu. Tuhan menciptakan ikan-ikan dan juga burung-burung dengan berfirman. Maka Tuhan melihat bahwa ciptaannya itu sangatlah baik. Semua yang Tuhan ciptakan itu sangatlah baik. Apakah sudah selesai, Ci? Tuhan menciptakannya? Belum, masih ada satu hari lagi Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan apa ya? Coba kita lihat lagi selanjutnya. Apa ini? Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di daratan. Tuhan menciptakan apa ini? Ada singa, ada kelinci, ada domba, kambing, dan yang lain-lainnya. Tuhan menciptakan begitu banyak jenis hewan yang ada di daratan. Bagaimana cara Tuhan menciptakannya? Tuhan berfirman. Tuhan berkata-kata. Jadilah hewan-hewan. Maka hewan-hewan itu pun ada. Hewan-hewan itu pun jadi. Begitulah Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di daratan. Nah, tidak hanya sampai di situ saja. Pada hari yang keenam, Tuhan juga menciptakan satu lagi nih. Coba adik-adik lihat, apa yang Tuhan ciptakan ini? Betul, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Tuhan khusus menciptakan manusia dari debu dan tanah. Tidak seperti ciptaan lainnya. Tuhan menciptakan ciptaan lainnya dengan berfirman. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Dan kemudian Tuhan memberikan nafas. Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia. Manusia ini diciptakan sangat spesial oleh Tuhan. Tapi kenapa ya, Ci? Kok diciptakan spesial, tapi diciptakannya terakhir, bukan diciptakan pertama? Biasanya kan yang spesial yang pertama. Nah, Tuhan
begitu mengasihi manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan sangat-sangat spesial. Kenapa Tuhan taruh di terakhir? Karena Tuhan mau menyediakan dulu semuanya dengan baik. Tuhan mau menyediakan dulu buminya. Tuhan mau menyediakan dulu daratannya, tumbuh-tumbuhan, air, binatang-binatang lainnya. Supaya manusia bisa menikmatinya. Kalau Tuhan ciptakan manusia di hari yang pertama, manusianya mau ditaruh di mana nanti? Kalau Tuhan ciptakan manusia di hari yang kedua, lalu nanti bagaimana manusia bisa berdiri di tanah? Tuhan telah mengatur semuanya dengan sangat baik. Makanya Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6. Di hari terakhir Tuhan menciptakan. Nah, pada hari yang ke-6 ini Tuhan bilang satu kalimat. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Begitulah hari yang ke-6. Tuhan Allah menciptakan semuanya itu sungguh amat baik. Pada hari yang ke-6, Tuhan tadi menciptakan manusia terakhir. Dan Tuhan melihat bahwa itu semua sangatlah baik. Tuhan menciptakan semuanya dengan sangat-sangat baik. Nah, adik-adik sekarang ingat tidak bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini? Coba kita sama-sama ulang ya. Oke. Pada hari yang pertama apa? Tuhan menciptakan terang. Tuhan menciptakan terang dinamakan siang dan gelap dinamakan malam. Hari yang pertama terang, siang dan juga malam. Kemudian hari yang kedua Tuhan menciptakan apa ini? Cakrawala atau kita sebut dengan langit. Kalau adik-adik lihat langit yang sekarang kita lihat, Tuhan ciptakannya pada hari yang kedua. Kemudian hari yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Daratan, lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, tanah, lalu air dinamai dengan lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit, matahari, bulan, dan juga bintang. Nah, pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan burung dan ikan. Pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan hewan-hewan ternak dan binatang-binatang lainnya, dan juga manusia. Tuhan menciptakan apa tadi? Menciptakan semuanya sungguh amat baik. Nah, adik-adik Cici hari ini mau ajarin adik-adik bagaimana cara Tuhan menciptakan dunia ini tadi. Dengan cara berfirman, dengan cara berkata-kata. Coba kalau Cici yang berkata-kata bisa nggak ya jadi robot? Ada nggak robotnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kok kalau Tuhan yang ciptakan, jadilah langit, jadilah burung dan ikan. Kok bisa jadi, Ci? Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang begitu hebat, yang bisa menciptakan dengan hanya berbicara, dengan hanya berfirman. Dari yang tidak ada apa-apa, jadi ada semuanya. Ini nih yang adik-adik bisa lihat. Tuhan kita sangatlah hebat, sangat berkuasa. Nah, lalu adik-adik, kenapa sih Tuhan harus menciptakan dunia yang sangat indah ini? Dunia yang apa tadi kata Tuhan? Sungguh amat baik. Kenapa Tuhan harus ciptakan itu semua? Tuhan mau manusia melihat keindahan ciptaannya ini. Tuhan mau manusia melihat bagaimana Tuhan begitu berkuasa menciptakan dunia yang sangat baik ini. Menciptakan dunia yang indah ini. Supaya manusia boleh bersyukur, berterima kasih. Supaya manusia boleh memuji nama Tuhan dengan kita melihat dunia ciptaannya ini. Dan kita melihat pepohonan yang Tuhan ciptakan. Dengan kita melihat hewan-hewan yang Tuhan ciptakan.
melihat lautan, langit-langit, dan segalanya yang ada di dunia ini. Tuhan mau kita mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Tuhan yang berkuasa menciptakan semuanya ini. Nah, tapi Ci, kalau kita lihat-lihat nih Ci, katanya Tuhan menciptakan dunia dengan sangat amat baik Ci. Tapi kok sekarang ada kayak kebakaran hutan, ada tanah longsor, ada banjir, dan lain-lainnya. Apakah dunia kita sekarang sudah jadi jelek? Apakah dunia kita sekarang sudah tidak sebaik waktu Tuhan ciptakan? Tidak, Tuhan tidak menciptakan dunia yang jelek. Tetapi siapa yang membuat dunia ini berantakan? Siapa yang membuat dunia ini jadi hancur seperti ini? Minggu depan, Kamis depan, adik-adik akan belajar tentang dosa. Nah, Cici mau cerita sedikit tentang dosa. Bagaimana nanti manusia dengan berdosanya mereka, manusia yang pertama, dengan keserakahan mereka, dengan kejahatan mereka yang sampai kepada kita, membuat dunia ini menjadi hancur. Dunia yang tadinya Tuhan ciptakan begitu baik, tetapi karena keberdosaan kita, jadi tidak sangat-sangat baik lagi. Karena apa? Kejahatan manusia, ya karena keberdosaan manusia, ya makanya tugas kita menjadi anak-anak Tuhan adalah dengan menjaganya, mengucap syukur, memuji nama Tuhan untuk dunia yang telah diciptakan. Nah, adik-adik, Kamis depan adik-adik juga akan mendengar bagaimana Tuhan ketika melihat bahwa manusia telah berdosa, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak biarkan dunia ini. Tetapi Tuhan mau menjanjikan seorang juru selamat supaya dunia ini boleh kembali lagi menjadi baik, supaya manusia ciptaannya boleh kembali lagi menjadi baik di hadapan Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Tuhan menciptakan dunia ini dengan baik. Tuhan menyediakan semuanya dengan sangat baik bagi kami semua. Kami mohon ampun atas dosa kami. Kalau kami terkadang berdosa, kalau kami terkadang memiliki hati yang jahat, kalau kami kadang serakah, sehingga kami menyebabkan kehancuran pada dunia ini. Sehingga kami menyebabkan dunia yang begitu baik diciptakan oleh Tuhan menjadi tampak tidak baik. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan mau menciptakan dunia ini dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan telah menyediakan kepada kami juga penebus yang mau menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.